Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yusa Fitri. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai penerapan bisnis intelijen pada PT PLN Persero Jakarta. Di sini saya akan membahas bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah penerapan bisnis intelligence. Bisnis intelligence ini tidak hanya digunakan pada perusahaan profit, namun sudah digunakan pada perusahaan non-profit dan juga instansi pemerintah. Dalam menerapkannya di instansi pemerintah, terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu bisnis intelligence yang diterapkan harus bisa mendukung untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi instansi tersebut. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka BI ini dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu adalah elemen-elemen dalam pengembangan bisnis intelligence. Yang pertama itu ada data warehouse. Data warehouse merupakan kumpulan dari data yang berorientasi subjek, terintegrasi non-volatile, dan mempunyai variasi waktu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Data warehouse ini memiliki karakteristik seperti subject oriented, terintegrasi, time variant, dan non-volatile. Elemen yang kedua itu ada data mining. Data mining merupakan proses penemuan pola yang menarik dan pengetahuan dari data yang jumlahnya besar. Data mining ini muncul dikarenakan adanya data explosion akibat penumpukan data oleh sistem pengolahan basis data terpadu dari suatu organisasi. Data mining ini menggunakan berbagai perangkat analisis untuk mendapatkan hasil yang valid. Elemen yang terakhir itu adalah online analytical processing. Jadi OLAP ini merupakan proses komputer yang memungkinkan pengguna dapat dengan mudah dan selektif memilih dan melihat data dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam BI, OLAP ini digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang pada akhirnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dari pihak manajemen. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di dalam OLAP yaitu melakukan query, mendukung analisis statistik, dan juga analisis interaktif. Selanjutnya itu adalah ETL, extract, transform, dan juga loading. Merupakan bagian dari intelijensi bisnis yang prosesnya meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, pemeriksaan error, pengubahan menjadi bentuk yang unik, serta penyimpanan ke dalam data warehouse. ETL ini memiliki proses masing-masing. Yang pertama itu extract. Extract merupakan pengambilan data dari sumber data. Proses pengambilan data ini tidak mengambil keseluruhan data yang ada di basis data operasional, tetapi hanya mengambil data-data yang sudah matang saja. Yang kedua, itu ada transform, berarti mengubah struktur basis data tersebut ke dalam bentuk standar. Yang terakhir, loading. Loading sendiri adalah proses mengirimkan data dari yang telah menjalani proses transformasi ke repositori atau gudang akhir. Berikutnya itu ada clustering. Clustering ini merupakan proses pengelompokan data ke dalam klaster tertentu berdasarkan parameter sehingga objek-objek dalam sebuah klaster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dan sangat tidak mirip dengan objek yang lain pada klaster yang berbeda. Tujuan proses cluster ini adalah meminimalkan terjadinya objective function yang diset dalam proses clustering, yang pada umumnya digunakan untuk meminimalisasi variasi dalam satu klaster dan memaksimalkan variasi antar klaster. Teknik clustering ini dikategorikan menjadi dua, yaitu partitioning method dan hierarchical method. Berikutnya itu ada Pentaho. Pentaho adalah aplikasi yang sudah terintegrasi dengan kemampuan reporting, dashboard, data mining, workflow, dan juga ETL.
Kumpulan dari aplikasi Pentaho itu ada Pentaho Reporting, Pentaho Analisis, Pentaho Dashboard, Pentaho Integration, dan juga Pentaho Data Mining. Selanjutnya itu ada data flow diagram. Nah, data flow diagram ini adalah suatu model logika dan atau suatu proses untuk menggambarkan dari mana asal data, kemana tujuan data, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antar data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Data flow diagram ini memiliki 4 notasi, yaitu external entity, proses, data store, dan juga aliran data. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.